Selamat datang di Suka Cerita Channel. Balik lagi bersama saya yang akan bercerita tentang asal-usul nama suatu tempat dan kisah menarik tentang tempat tersebut. Kali ini saya akan bercerita tentang Kawah Kamojang. Kawah Kamojang merupakan kawah gunung berapi yang masih aktif. Hal ini ditandai dengan adanya getaran uap yang dihasilkan oleh perut bumi. Alam yang hijau dan udara yang masih sejuk akan pengunjung lihat ketika memasuki kawasan kawah. Aroma belerang yang menyengat menjadi salah satu ciri khas dari destinasi wisata satu ini. Kawah Kamojang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menjadi unggulan kota Garut. Letak kawah ini berada di perbatasan Garut dengan Bandung dan terletak di kawasan PLTP Panas Bumi Kamojang. Kawah ini dikelola oleh PLTP Kamojang, Indonesia Power, dan Pertamina sebagai PLTU dan menjadi kawah pertama yang energi buminya dimanfaatkan. Sejarah Kawah Kamojang Garut bermula pada tahun 1926 dikala seorang geolog bernama Rein van Bemmelen mendapatkan adanya sumber air panas di kawasan Garut. Van Bemmelen melakukan studi lebih lanjut dan menemukan bahwa kawasan tersebut ialah tempat vulkanik yang kaya akan sumber energi panas bumi. Namun, pada ketika itu, teknologi untuk mengolah sumber energi panas bumi belum tersedia, sehingga belum dimanfaatkan secara komersil. Pada tahun 1932, pemerintah Hindia Belanda menetapkan untuk membangun pembangkit listrik di kawasan Kamojang. Pembangkit listrik tersebut mulai beroperasi pada tahun 1936 dan menjadi pembangkit listrik panas bumi pertama di dunia yang dipergunakan sumber energi panas bumi secara komersil. PLTP tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983. Pembangkit listrik ini awalnya memiliki kapasitas 1,5 MW, tetapi kemudian dikembangkan menjadi 60 MW pada tahun 1994. Pada era pendudukan Jepang, pabrik pembangkit listrik di Kamojang diambil alih oleh Jepang dan dipakai untuk kepentingan militer. Setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik pembangkit listrik tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dan dipakai kembali menjadi pembangkit listrik geotermal. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengelolaan sumber energi panas bumi di Kawah Kamojang Garut terus dikembangkan. Pada tahun 1997, PT Pertamina Geothermal Energy mulai mengelola daerah Kamojang dan melakukan ekspansi dengan membangun pembangkit listrik panas bumi di kawasan tersebut. Pada mulanya, kawah ini adalah bekas sumur panas bumi yang digali pada masa pemerintahan Belanda. Hingga sekarang, kawah ini masih memancarkan uap dari kedalaman 60 meter dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius. Oleh karena itu, Kawah Kamojang menjadi salah satu tempat PLTU di Jawa Barat. Yang menambah daya tarik, misteri dan mitos Kawah Kamojang ialah keyakinan bahwa uap dari kawah ini memiliki khasiat pengobatan. Sekarang, tahukah kalian tentang legenda asal nama Kamojang? Mari kita simak pembahasannya. Kawah Kamojang ini memiliki legenda tersendiri yang menyebar dari mulut ke mulut di masyarakat. Menurut penduduk, dahulu kala di sana terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian wanita itu dijodohkan oleh orang tuanya
dengan lelaki yang memiliki 4 orang istri, dan wanita cantik itu akan dijadikan istri kelima. Sang wanita cantik itu tidak ingin dijodohkan dengan lelaki yang memiliki 4 orang istri tersebut. Ia melawan orang tuanya dan pergi melarikan diri ke hutan. Kemudian orang tuanya pun berusaha mencari anaknya dan menyusuri hutan. Namun sang anak tidak kunjung ditemukan. Menurut cerita rakyat, hingga saat ini wanita cantik itu hilang di dalam hutan dan tidak pernah ditemukan lagi. Oleh karena itu, tempat ini dinamai Kamojang, yang berasal dari kata mojang yang berarti seorang perempuan. Mojang ini merujuk pada wanita cantik yang melarikan diri dari perjodohannya. Hingga saat ini, asal-usul penamaan Kawah Kamojang ini masih dipercayai oleh masyarakat sekitar. Selain legendanya, Kawah Kamojang ini memiliki banyak daya tarik lainnya, mulai dari berbagai ceruk kawah yang diberi nama unik seperti kawah kereta api, yang dimana kawah ini selalu mengeluarkan suara gemuruh yang mirip dengan suara lokomotif kereta api yang berjalan serta berbentuk seperti kereta api. Ada juga kawah hujan yang biasa dimanfaatkan untuk melakukan sauna. Terdapat pula kawah manuk atau burung karena bunyi uap yang dikeluarkan dari kawah tersebut terdengar seperti burung yang sedang bersiul. Dan yang terakhir terdapat kawah lain yang dikenal sebagai kawah sekarat. Nama ini dipilih karena kawah ini sering mengeluarkan suara mirip dengan suara orang yang sedang sekarat. Ada juga yang lebih menarik lagi, yaitu cerita misterius tentang kerajaan gaib dengan mata batinnya. Sang ahli spiritual mencoba berkomunikasi dengan entitas gaib tersebut melalui asistennya. Namun, justru dihadapkan pada sosok harimau siluman. Sosok ini dikatakan sebagai penjaga kawasan Kawah Kamojang sejak lama. Keangkeran tempat ini ternyata tidak terbatas pada kawah saja. Di jalan lingkar Kamojang pun terdapat jembatan kuning atau Kamojang Hill Bridge yang juga memiliki reputasi angker. Dikatakan banyak entitas tak kasat mata yang mendiami jembatan ini. Kisah misterinya bermula dari masa pembangunan Jalan Lingkar Kamojang. Cerita rakyat menyebut bahwa pembangunan jalan dan jembatan kuning membelah Astana Gede atau makam di wilayah Garut. Penjaga gaib di sekitar jalur ini merasa terganggu dan mulai mengganggu pengguna jalan dan jembatan. Kesaksian beberapa warga menambah misteri jembatan ini. Mereka melaporkan bahwa sering melihat entitas tak kasat mata di jembatan ini yang diyakini sebagai arwah kecelakaan di sana. Nah, itulah kisah dan asal-usul tentang Kawah Kamojang. Semoga videonya bermanfaat. See you the next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!